Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, pendamping dari perguruan tinggi, kemudian pendamping dari Dudika, serta Bapak Ibu peserta kegiatan workshop penyusunan kurikulum operasional sekolah yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah untuk mendidik, membuat sarana, prasarana, infrastruktur sebagai kelanjutan bahwa SMK 2 ini ditunjuklah sebagai sekolah PK. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita bisa selalu mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga nanti mulai masih hidup dan pada saat meninggal nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku kepala sekolah karena disuruh memberikan sambutan, tapi minta maaf nih Bapak Ibu narasumber, kemudian Bapak Ibu pendamping dan peserta sekalian serta panitia. Saya mungkin agak panjang sedikit karena apa? Saya ingin agar pekerjaan Bapak Ibu itu punya arah yang jelas, menghasilkan dokumen yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai regulasi untuk mengembangkan sekolah ini secara jelas. Walaupun saya sambutan mungkin agak panjang, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu. Saya ingin mengenalkan apa itu sekolah PK. Ya, sekolah SMK PK itu apa? Nah, ini saya tulis dengan judul profil SMK PK. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mendengarkan sambutan saya dan mendengarkan serta melihat apa yang saya omongkan, saya sampaikan, harapannya nanti Bapak Ibu itu bekerja menuju mengerucut ke arah apa yang saya omongkan dan saya sampaikan. Yang pertama, SMK PK itu dilihat dari yang diminta oleh yang membuat regulasi itu dikelompokkan menjadi beberapa komponen, dimulai dari inputnya, kemudian prosesnya, kemudian outputnya, selanjutnya komponen outcome-nya, dan yang terakhir nanti impact dari semua kegiatan di atas. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari inputnya dulu. Input sekolah PK itu dilihat dari aspek siswanya dulu, bahwa Bapak Ibu ketika melaksanakan menjaring siswa untuk masuk ke SMK sekolah PK, itu sekolah melaksanakan penerimaan itu harus berdasarkan minat dan bakat siswa.
melalui psikotes. Yang kedua, ketika akan melaksanakan penjurusan siswa kepada kompetensi tertentu, maka harus mengacu kepada 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, fisika, dan bahasa Indonesia atau IPA dan bahasa Indonesia. Karena fisika kan belum ada di SMP-nya atau di lewat SLTP, maka itu IPA. Kemudian dilihat dari aspek SDM yang akan mendidik anak-anak ini, maka SDM yang diharapkan 80% gurunya itu sudah magang di Dudika. Jadi tidak hanya gurunya, tetapi juga tenaga kependidikannya. Selanjutnya masih aspek di SDM itu 80% baik guru maupun tenaga kependidikan itu mempunyai etos kerja seperti di Deduka. Selanjutnya saya, kepala sekolah, itu mempunyai kemampuan supervisi atau pembinaan kepada pendidik maupun tenaga kependidikan itu melalui perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan refleksi yang mumpuni, yang mempunyai evidence base secara jelas dan terukur. Setiap bengkel atau RPS itu ada kepalanya yang mengelola bengkel itu, yang mempunyai sertifikat sebagai kepala laboratorium ataupun sebagai kepala bengkel. Aspek kurikulum yang dijalankan, 80% kurikulum harus berdasarkan atau berstandar industri. 100% isi kurikulumnya harus mengacu kepada skema KKNI atau SKKNI. Bapak Ibu, peserta, narasumber, dan pendamping yang berbahagia. Kita lanjut pada aspek sarana prasarana. 80% jumlah alat praktek dan ruang praktek yang dimiliki harus sesuai dengan rasio kebutuhan alat praktek dan ruang praktek berstandar industri. 80% ruang praktek yang dimiliki sesuai dengan rasio kebutuhan alat praktek dan ruang praktek berstandar industri. 80% sekolah memiliki alat dan ruang praktek berstandar industri sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Kalau dulu kompetensi keahliannya, sekarang konsentrasi keahliannya. Aspek finansialnya, sekolah didukung finansial dari Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Aspek organisasi pengelolaan, sekolah mendapatkan dukungan dari komite sekolah berupa ide, gagasan, dan lain sebagainya. Juga sekolah harus memiliki seluruh aspek dukungan dari dinas terkait, baik itu dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas tenaga kerja, dan yang terpenting lagi dari dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai tempat naung sekolah. Dari aspek Dudika, sekolah memiliki kerjasama dan dukungan Dudika dalam semua aspek. Itulah komponen inputnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen proses pada sekolah PK.
Itu dari aspek penyesuaian kurikulum, sekolah mengembangkan KOS atau kurikulum operasional sekolah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari Dudika, dari dinas, komite, orang tua, ya, di dalam rangka menyusun kurikulum operasional sekolah pada sekolah PK. Hasilnya nanti harinya diharapkan kegiatan hari ini ada dokumen KOS yang mudah diakses oleh semua yang berkepentingan. CP yang akan disusun pada fase F, karena kalau fase E itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, di sekolah PK nanti CP-nya harus dikembangkan dari KKNI atau SKKNI. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan masih tetap sabar mendengarkan sambutan saya, sambutan tapi kayak orang pengisi materi Bapak Ibu. Ya, tapi karena ini saya selaku kepala sekolah itu harus mewujudkan, mengelola kebijakan yang ada di atas saya, baik dari dinas provinsi, direktorat, dirjen vokasi, dan kementerian, serta saya harus bertanggung jawab terhadap visi yang sudah kita buat bersama, yaitu terwujudnya siswa terampil, berjiwa entrepreneurship yang mempunyai karakter yang berdaya saing. Sekali lagi saya minta maaf, kita lanjutkan dari aspek pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa harus menggunakan proses pembelajaran yang HOTS atau project, High Order Taking Skill. Proses pembelajarannya harus melaksanakan mengacu kepada sarana prasarana sekolah sebagai sumber belajar. Guru sebagai aktor utama, maka harus melakukan penilaian proses dari hasil dan melakukan tindak lanjut setelah melakukan suatu proses. Diharapkan seluruh stakeholder sekolah, khususnya yang ada di dalam sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa, pernah menyelenggarakan dan akan menyelenggarakan kunjungan ke Dudika. Sekolah juga harus melaksanakan sebagai konsekuensi sekolah PK juga sebagai sekolah penggerak, harus mengimplementasikan P5BK. Mudah-mudahan SMK 2 ini bisa 9 tema dalam 1 tahun. Di samping itu, siswa yang belum melaksanakan PKL diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Aspek penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berbasis produk itu diharapkan dilakukan dengan mengerjakan unit produksi melalui Teaching Factory. Dan seluruh kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian telah menyediakan kelas kewirausahaan. Aspek pengembangan SDM sekolah harus melaksanakan peningkatan kompetensi guru berbasis data. Jadi tidak boleh mengembangkan SDM berbasis suka dan tidak suka, harus berdasar guru A perlu apa, perlu kompetensi apa, untuk pelajaran apa, itu harus didata dengan baik. Jadi tidak ada lagi guru nanti yang tercecer 30 tahun mengajar tidak pernah ikut pelatihan, itu tidak boleh ada lagi. Sekolah melaksanakan program peningkatan kompetensi baik guru maupun tenaga kependidikan, tadi saya katakan harus benar-benar mengacu kepada data apa-apa yang diperlukan. Kalau itu guru atau tenaga pendidikan mungkin dari hasil supervisi yang dilakukan oleh sekolah itu dapat digunakan sebagai
data untuk meningkatkan kompetensi baik guru maupun tenaga pendidikan. Sekolah menyelenggarakan PKL yang materinya, karena sekolah PK itu PKL bukan sebagai pengalaman mengajar, pengalaman belajar, tetapi ini sebagai mata pelajaran, maka rencana pembelajaran, rencana modul ajar, bahan ajar harus disusun bersama antara sekolah dan industri. Contoh, jurusan TKJ, KKNI-nya ada 13. 1-5 disampaikan di sekolah, gurunya dari sekolah. 6-9 disampaikan di industri, gurunya dari industri. Selebihnya dilakukan sekolah, tapi disampaikan oleh guru tamu atau instruktur dari industri. Misalnya seperti itu. Ini contoh saja. Sekolah mempunyai program magang guru, tenaga kependidikan atau TAS, dan sekolah memiliki jadwal guru tamu. Jadi nanti kalau guru tamu itu ketika datang ke sekolah itu memang materinya sudah disusun bersama sebelum tahun pelajaran atau ajaran baru itu dimulai, dan diajar oleh guru tamu yang relevan dengan konsentrasi keahlian yang ada. Sekolah juga harus melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi bersama dengan Eduka. Jadi tindak lanjut dari hasil proses itu tidak dilakukan oleh sekolah sendiri, tapi dilakukan bersama antara Dudika dan sekolah. %80 sarana prasarana pemenuhannya dari hasil kerjasama dengan antara sekolah dan industri. Jadi jangan sampai industri sebagai mitra mengeluh, sekolah mengeluh. Jadi anak didik kita adalah tanggung jawab bersama. Sekolah membuat produk di mana produknya merupakan pesanan dari Dudika secara utuh dengan pembimbingan dari Dudika dalam proses sebagai quality assurance. 80% kompetensi atau konsentrasi kalian di sekolah telah menerapkan budaya kerja. Jadi budaya kerja itu dimulai dari mana, tahapannya seperti apa, berakhir di mana. Maka sekolah SMK 2 sudah punya SPMI, maka seluruh proses kegiatan yang ada di sekolah seyogyanya sudah ada standar operasional prosedurnya, dan bisa dilakukan audit kinerja setiap tahunnya. Hasil audit itu dapat digunakan sebagai evidence base untuk pengembangan, menindaklanjuti apa-apa yang masih kurang beres. Aspek sertifikasi siswa, sekolah melaksanakan uji kompetensi untuk siswa melalui Dudika yang relevan dan LSP P1 yang dimiliki sekolah. Dan kebetulan SMK Negeri 2 Banjarmasin ini sudah dapat relisensi dan dapat lisensi dari 9 konsentrasi keahlian atau 9 kompetensi keahlian sudah 8. Yang satu yaitu Peksos saat ini masih menggunakan LSP P3, yaitu karena dari Kemensos. Harapannya nanti Peksos juga ada LSP P1-nya. Dapat lisensi juga, mudah-mudahan skemanya cepat keluar. Kemudian komponen output. Apa saja komponen outputnya? Aspek kualitas lulusan. Siswa lulusan itu memenuhi keterampilan dan budaya kerja yang ada di industri. Yang kedua, lulusannya harus mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu yang punya karakter, mempunyai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mandiri, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bernalar kritis, gotong royong, ya, nah itu. 80% siswa lulusannya memiliki sertifikat kompetensi jenjang KKNI level 2 atau 3 yang berbasis LSP atau BNSP. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saja kita masuk ke komponen outcome-nya. Ya. Harapannya anak-anak yang lulus dari SMK sekolah PK itu 80% siswanya mendapatkan pekerjaan atau mampu berwirausaha. Itu lebih kecil tuh 80%-nya itu, harusnya lebih dari itu. 80% siswa lulusannya yang bekerja mendapatkan gaji minimal UMR. Jadi kalau sekarang gajinya seadanya, maka outcome-nya masih tidak beres. Aspek meningkatnya kompetensi lulusan dalam mengembangkan diri, 80% dari total siswa yang melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi mengambil jurusannya linear. Jangan lulusannya Peksos, tetapi ngambil jurusan TKJ. Nah, ini tidak dikehendaki oleh sekolah PK. 80% dari total yang bekerja mendapatkan jabatan yang sesuai dengan keahliannya. Kalau lulusan TKJ nanti jadi pimpinan Telkom, wapas itu. Atau nanti bisa kepala bagian operasional di Lintas Arta, atau tenaga ahli mikrotik di Upaya Tekniknya. Pak Arif ya, mudah-mudahan seperti itu. 80% dari jumlah siswa terdata berwirausaha di sekolah yang mengikuti program pengembangan bisnis di inkubator sekolah. Yaitu alhamdulillah SMK 2 ini sudah dikasih sarana yang luar biasa pemerintah berupa Teknopark. Di situ adalah sebagai tempat think tank, tempat riset terapan, tempat merancang produk, tempat menjual produk, tempat display produk. Kalau hari ini belum ada, maka dengan pimpinan Pak Krido ini ya, Pak Krido, tolong Pak Krido nanti betul-betul bisa diwujudkan. Aspek berkembangnya kelembagaan SMK, 80% dari total TVA, TC Factory, itu diproduksi karena permintaan, bukan karena keinginan asal praktek, tetapi diproduksi karena memang ada pesanan dari pelanggan. Bisa pelanggannya dari sekolah ini sendiri, tapi juga bisa dari luar. Tapi alangkah bagusnya kalau pelanggan dari luar. Ya Pak Bambang, desain interiornya itu dikelola dengan baik. Ya, sekolah minimal 20 siswa telah sukses berwirausaha sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi artinya anak-anak kita ini minimal ada 20 orang atau 20% dari total lulusan itu yang sudah booming ya. Kalau yang TKJ saya harapkan bisa mengembangkan akun dan akunnya itu diisi dan isinya itu linear kompetensinya. Diharapkan punya pengikut yang banyak. Ya, sehingga kalau punya pengikut banyak memerlukan tenaga kerja yang banyak sehingga kawan-kawan sekelasnya itu nanti bisa direkrut semua. Sekolah memiliki daftar prestasi akademik dan non-akademik yang terdata dengan baik itu dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat regional, nasional maupun internasional. 50% SDM sekolah diberdayakan dan dimaafkan dalam bentuk konteks kerjasama profesional. Misalnya Pak Ari tenaga menjadi konsultannya Upaya Teknik, Pak Bambang menjadi konsultannya perusahaan mana, kemudian Ibu Mutiah menjadi konsultannya mana. Itu bagus, harus seperti itu. Mudah-mudahan juga kepala sekolahnya
juga bisa jadi konsultan, tapi biasanya saya wakilkan kepada kawan-kawan yang masih muda-muda. Sekolah memiliki minimal 7 kemitraan dengan pihak eksternal dari berbagai bidang. Jadi kita bermitra juga dengan tenaga kerja dalam rangka PKK ya Pak Krido. Jadi nanti sekolah itu diharapkan ada data berapa jumlah siswa yang sudah dikirim untuk mengisi lowongan tenaga kerja di Duga yang disalurkan melalui bursa kerja khusus dari sekolah. Bermitra juga dengan perindustrian, bermitra dengan perdagangan, bermitra dengan departemen-departemen dan lain, ataupun lembaga-lembaga yang lain yang relevan. Kemudian komponen terakhir itu sekolah dari seluruh proses input, proses, output, outcome harusnya bisa membawa impact. Apa impact yang diharapkan? Yang pertama, jumlah pendaftar yang akan masuk di SMK Negeri 2 Banjarmasin 2 kali lipat dari kuota yang disediakan di kelas 10 atau fase E. Sekolah memiliki minimal 5 program partisipasi terhadap masyarakat. Jadi nanti sekolah itu juga bisa membantu ke masyarakat sekitar. Syukur-syukur seluruh kompetensi yang ada atau konsentrasi yang ada itu bisa bermanfaat kepada masyarakat, bisa menjadi konsultan masyarakat sekitar. 80% biaya sekolah itu diharapkan kalau sekolah PK itu dari hasil teaching victory. Artinya apa? Artinya nanti bos dan bosda itu tidak mengharapkan lagi. Gimana Bapak Ibu, kira-kira sanggup? Nah, sekolah telah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaannya nanti berbasis BLUD. Untuk sebab itu, kuati sarana, kuati SDM, kuati proses, kuati input. Mudah-mudahan SMK Negeri 2 menjadi SMK yang benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan pemerintah, yaitu negara maju, negara mandiri, negara berdaulat, tetapi punya karakter dengan SKL lulusannya berketerampilan industri, berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pada hari ini secara resmi dengan bismillahirrahmanirrahim kita buka.